Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan sharing tentang lampu. Ya, lampu yang kemarin saya dapetin di mobil ini kadang nyala, kadang mati. Ketika misalnya malam kita bepergian masih menyala, tapi setelah berhenti kita hidupkan lagi, ternyata lampu ini tidak mau menyala lagi. Dan mungkin ketika lobang itu juga sering terjadi. Lobang kadang mati, kadang hidup. Dan ketika kita melakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata di sini di sambungan kabel soketnya ini sudah ada sambungan. Memang ini adalah mobil bekas, jadi teman-teman juga perlu cek ketika mobil bekas, membeli mobil bekas, cek juga lampu-lampunya. Dan ketika soketnya dicabut, ternyata lebih parah lagi, yaitu sudah mengalami kegosongan. Ya, ini berarti temperaturnya cukup tinggi di sambungan soketnya. Ini kemungkinan terjadi karena pernah menggunakan lampu dengan watt yang besar, lalu sambungannya juga tidak sempurna. Ini bisa menyebabkan terjadi seperti ini, teman-teman. Pada situasi seperti ini sebaiknya teman-teman segera mengganti soketnya, mengganti sambungannya, memperbaiki sambungannya. Dan di pasaran banyak juga soket pengganti H4. Ini mobil standar soket H4, walaupun ini secara ukuran bodi mungkin lebih besar, tetapi standar H4 dudukan soket-soketnya akan sama. Dan teman-teman ketika mengganti mungkin warna kabelnya ini tidak sama. Setiap penghasil soket menghasilkan soket yang warna kabelnya tidak sama. Tidak masalah, yang penting konfigurasinya nanti kita bikin sama. Oke, ini kita kupas saja kabel soket yang baru. Ini saya beli seharga 15.000, mungkin di pasaran juga berbeda-beda tergantung daerahnya, tergantung kualitasnya juga. Yang penting jangan terlalu yang murah, daripada nanti juga hasilnya kurang memuaskan. Hal yang paling penting adalah ketika penyambungan. Di sini saya untuk kabel-kabel selalu menyarankan menggunakan heatsink ataupun heatsink ataupun kabel selongsong panas, banyak sebutannya. Ini bisa didapetin di toko-toko elektronik, juga banyak yang menjual, di toko online juga banyak yang menjual, ukurannya pun macam-macam. Karena ketika menggunakan selongsong panas ini atau heatsink ini, kemungkinan untuk terbuka sendiri dibandingkan solasi listrik pun ketika panas di engine seperti ini, dia akan bisa memungkinkan terbuka sendiri, tidak merapat. Kadang juga air juga sering masuk, tetapi ketika kita menggunakan selongsong panas ini kemungkinan tersebut bisa tereliminasi. Untuk teman-teman yang mungkin referensi warna kabelnya kurang ataupun bahkan ada yang buta warna, tidak masalah, tetap bisa mengganti kabel. Toh juga kabel, warna kabel, setiap produsen soket juga menghasilkan warna kabel yang berbeda-beda. Tetapi ketika teman-teman ganti satu persatu, kemungkinan tersebut akan tereliminir juga. Jadi tidak akan salah sambung. Ya seperti ini, kita pastiin aja kabel posisinya yang kanan atau yang kiri, kita sambungkan satu persatu. Tapi ketika teman-teman juga suka mencatat, juga silahkan saja dicatat. Ini hanya masalah trik penyambungan agar tidak salah sambung, tidak kebalik-balik warna kabel. Setelah terputus semua nanti malah bingung. Teknik penyambungan secara manual ataupun juga disempurnakan dengan solder itu juga pilihan yang lebih baik lagi. Tetapi di sini saya cuma ingin mengingatkan bahwa sebaiknya kabel tersambung dengan sempurna, lalu terisolasi ataupun terbungkus sempurna. Ya, kalau kita menggunakan selongsong panas sangat mudah teman-teman, dan sangat rapi hasilnya juga. Ini tinggal kita panaskan, maka selongsong panas akan menciut, akan mengikat erat di sambungan. Lakukan hal yang sama untuk kabel berikutnya, karena lampu H4 punya 3 kabel. Jadi ini satu persatu kita lakukan pergeseran penggantian di soket. Sangat mudah seperti hal yang kita lakukan di awal video tadi.
Yang penting adalah ikatannya jangan sampai longgar. Kita tes, kita tarik kabel di sambungan apakah bisa terbuka sendiri atau tidak. Dan mungkin nanti kita sharing saja bagaimana cara mengikatnya kalau manual, atau bagaimana cara mensoldernya lebih jelas lagi di video yang lain. Tapi teman-teman, di sini sangat saya sarankan untuk menggunakan karet bakar, selongsong bakar ketika penyambungan kabel-kabel. Sifat dari selongsong bakar, dia akan semakin menciut, semakin mengikat ketika kena panas. Jadi sangat aman digunakan di ruang mesin. Berbeda dengan solasi yang mungkin malah akan terbuka ketika kena panas, daya rekatnya berkurang, dia sering kita dapetin malah terbuka sendiri. Semoga dengan video ini teman-teman tidak ketakutan ketika perjalanan malam, mati lampu sendiri, tapi nanti masuk lubang tiba-tiba nyala sendiri. Itu bukan hantu, bukan setan, tapi segera cek koneksi sambungan-sambungan kabel lampu teman-teman. Penggunaan jenis lampu apalagi yang dengan daya watt yang besar tentu saja akan membutuhkan arus yang besar. Standar mobil hanya 55 watt, yang artinya kalau teman-teman menggunakan daya kabel yang lebih dari 55 watt, kemungkinan untuk meleleh kabel, meleleh soket itu sangat besar teman-teman. Jadi hindari, gunakan lampu yang kualitas yang bagus saja dengan watt yang sama. Mungkin juga hasil pencahayaannya juga sudah terang, sudah mencukupi untuk perjalanan malam. Dan inilah soket yang lama, ini kabel-kabelnya sudah kaku, ini karetnya sudah getas. Kalau kita tekuk-tekuk gini dia patah-patah ya teman-teman. Ini mungkin arus berlebih sebelumnya, ini bahkan sudah mudah rompal, bisa copot dari dudukannya. Ini ujung kabelnya pun sudah gosong. Oke, kita tes langsung saja. Ini sambungan sudah sempurna, untuk menancapkannya pun juga mudah. Biasanya sisi yang titik ketiga yang bagian atas sendirian, ini tinggal dipasin lalu kita tusukkan saja sampai mentok. Ini sudah terhubung sempurna, sambungan sudah oke, koneksi sudah oke. Kita akan coba ya. Sudah berimbang, sudah menyala, high low juga sudah berfungsi, artinya soket sudah tergantikan dengan sempurna. Dan itu saja teman-teman sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.